Hai Ju. Hai Ju. Hey guys, gue Ju. Welcome back to my YouTube podcast, Hai Ju. Di episode kali ini, kita akan ngobrol sama temen gue, Ernesto Simanungkalit, tentang profesinya sebagai diplomat. Buat kalian yang baru pertama dengerin podcast Hai Ju, di sini gue mengundang guest star yang berbeda-beda di setiap episode, dari kalangan profesional dan entrepreneur. Kita ngobrolin tentang profesi dan pengalaman bisnis. Kalian bisa dengerin juga episode-episode sebelumnya, siapa tahu bisa jadi inspirasi. Buat kalian yang udah sering dengerin podcast Hai Ju, makasih banyak. Jangan lupa subscribe YouTube podcast Hai Ju. Podcast Hai Ju bisa didengerin juga di Spotify, Apple Podcast, Anchor, Breaker, Radio Public, dan Pocket Cast. Kalau kalian mau collab atau punya profesi yang menarik untuk diceritakan, atau punya pengalaman berbisnis yang ingin di-share, boleh DM ke Instagram @halo.haiju. Di-follow juga ya guys, @halo.haiju. Thank you guys. Hey guys, gue Ju. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sama temen gue, namanya Ernesto Simanungkalit, tentang profesinya sebagai diplomat. Halo Ernest. Hai Ju. Good evening from Jakarta. Ya, good afternoon from Berlin nih di Jerman. Oh, masih siang ya? Yoi, masih Apa siang. kabar? Baik. Gimana Ju? Kabar sehat? Baik, sehat. Di sana Sehat, gimana? Nih si per-COVID-an ini? Kasusnya sih ya stagnan ya, maksudnya nggak ada kenaikan signifikan, tapi di sini karena vaccination rate-nya udah di atas tinggi. Udah di atas 40%, nah jadi udah mulai kebentuk immunity herd-nya. Jadi Oke, kita ngomongin diplomat nih ya. Lo sekarang lagi tugas di Jerman, di Berlin. Berarti sehari-hari lo ngantornya di Kedutaan Besar Indonesia di Berlin atau gimana? Iya, jadi gue cerita dulu kali ya. Gue itu pegawai negeri sipil yang bekerja di Kementerian Luar Negeri sebagai pejabat fungsional diplomatik. Gitu. Jadi prinsipnya ya gue PNS gitu. Jadi seperti PNS lain, tapi gue melakukan fungsi sebagai diplomat. Nah, kalau di bahasa internasionalnya, bahasa kerennya, ya itu deh diplomat gitu. Nah, jadi kerjaannya ngapain aja nih, Nes? Kalau nah, orang awam kan bertanya-tanya gimana? Iya, memang ini yang jadi challenge ya kalau sebagai diplomat tuh, karena kita tuh somehow khususnya di Indonesia tuh ada stigma gitu. Jadi ada dicap lah kalau diplomat tuh kerjaannya jalan-jalan atau apa ya. Jadi kalau kerjaannya diplomat ya tadi yang seperti gue bilang, karena kita PNS ya. Jadi kita tuh di dalam negeri dan di luar negeri status kita diplomat gitu. Kita fungsional diplomat. Kalau di dalam negeri macam-macam juga, tergantung lo itu ditugasinnya di unit. Jadi di dalam satu kementerian tuh ada unit-unit ngerjain ke organisasi internasional, ada yang unit masalah keamanan, ada masalah perdagangan, ada unit yang juga ngurusin masalah kesekretariatan gitu, misalnya kayak kepegawaian atau keuangan gitu. Jadi tergantung lo ditugaskan di unit mana. Jadi pekerjaannya macam-macam kalau kita menjadi diplomat yang sedang ada di dalam negeri, artinya di Indonesia. Nah, kalau di luar negeri jadi ada konvensi Wina mengenai hubungan diplomatik. Di situ disebut tuh tugasnya kedutaan, yaitu kira-kira tugasnya kedutaan ya tugasnya diplomat lah. Jadi kita tuh representing, jadi kita mewakili bangsa kita nih. Ya kalau kita mewakili ya otomatis pekerjaan kita ya menunjukkan lah Indonesia tuh siapa, yaitu menunjukkan ke negara-negara yang kita ditempatkan di mana gitu loh. Misalnya kayak gue di Jerman, ya gue menunjukkan sama orang-orang Jerman, sama pemerintah Jerman, swasta juga mengenai Indonesia itu apa. Terus juga gue protecting, jadi gue melindungi kalau ada WNI di Jerman yang kesusahan atau kesulitan atau juga mereka butuh pelayanan publik, yaitu fungsinya diplomat untuk memberikan pelayanan publik. Macam-macam ada, ya mungkin lo tahu ya kalau legalisasi akta nikah gitu-gitu, dan dia melakukan fungsi-fungsi pemerintahan lah di kedutaan. Terus ada lagi
promoting. Jadi kita mempromosikan kerjaan di bidang perdagangan, promosi turisme, yang paling gampang turisme lah ya. Jadi mungkin masyarakat bisa tahu bahwa kedutaan itu kan banyak melakukan acara-acara kebudayaan, terus ya macam-macam acara kuliner, malah sekarang kan yang lagi ngetren juga digital content gitu-gitu. Terus ada juga yang kita namanya ascertaining, jadi kita reporting bisa dibilang intelligence lah, terlalu serius tapi kalau intelligence itu kita mencari tahu. Kita mencari tahu di Jerman tuh gimana sih melihat Indonesia. Jerman tuh teman kita atau enggak, kepentingannya apa sih Jerman tuh. Jerman tuh punya maksud-maksud baik, punya maksud-maksud buruk apa aja. Jadi kita pengen tahu Jerman tuh seperti apa, dan itu tugas kita sebagai diplomat untuk melaporkan nantinya ke pusat, ke Indonesia, mengenai perkembangan-perkembangan yang terjadi di Jerman. Termasuk juga misalnya kalau Jerman kayak kemarin tuh kan di sini Kansler Merkel akhirnya resign nih, jadi dia nggak mau lagi dicalonin. Yaitu hal-hal seperti itulah. Terus siapakah the next Kansler? Terus bagaimana the next Kansler nanti melihat Indonesia? Hubungan kita jadi lebih baik atau jadi ya gitu-gitu. Nah, yang terakhir ini namanya negotiating. Jadi negotiating tuh ada banyak perjanjian yang kita buat kayak MOU gitu ya. Atau agreement lah, perjanjian-perjanjian lain. Nah, itu kita juga melakukan kerja-kerja negosiasi dengan pemerintah Jerman dan juga dengan swasta untuk macam-macam bidang gitu ya, dari mulai budaya, bisnis, perdagangan, industri, macam-macam. Jadi itu in short, gue mencoba in short ya, banyak loh itu. Ya, itu in short. Ya, sama ini juga ya yang sering kelewat juga, kita kan banyak kunjungan presiden gitu ya, menteri ya. Ya itu juga pekerjaan yang sederhana tapi kelihatannya sederhana tapi sangat sulit. Jadi sangat kompleks dari mulai protokoler gitu-gitulah. Ya memang ada juga yang kadang-kadang ya kalau buat gue sih agak-agak susah ya, kayak misalnya table manner gitu ya. Kita kan ya bukan anak bangsawan ya, jadi kadang-kadang susah juga gitu. Kalau kita lagi di resepsi yang tanda kutip ya high class lah, itu di satu very sisi formal ya. Gue terpaksa harus tahu dan adaptasi, jadi gue harus melupakan Ernest yang lo kenal dulu gitu, jadi gue tiba-tiba berubah. Jadi ya memang agak-agak challenging. Belum lagi kalau lo tiba-tiba ada misi khusus ya, kayak misalnya misi khusus di Filipina misalnya mau mendamaikan konflik, ya itu beda lagi. Wah, itu lebih complicated lagi. Misi khusus pencarian fakta di mana gitu, atau misi khusus penyelamatan warga negara waktu itu di Yemen, beda lagi. Itu sangat lebih challenging lagi. Jadi begitu juga kalau yang keren-keren ya, kalau misalnya yang kelihatan di TV, misi khusus di PBB misalnya. Perdamaian, iya. Ya misalnya di di United Nations, di New York atau di Jenewa, itu kan disitulah yang orangnya biasanya pakai jas, pakai dasi. Itu butuh kreativitas, dan disitulah dimana diplomat tuh harus ya itu dituntut untuk banyak membaca, banyak belajar, banyak bergaul gitu-gitulah. Yeah. Bosan ya? Oh, no, it's very interesting, you know. Betul. Ada hal-hal yang challenging nggak sih? Apakah di awal atau sampai sekarang masih ada yang lumayan untuk beradaptasinya? Gimana, Nes, pengalaman lo? Pengalaman gue, karena gue 2 kali di negara Eropa Barat ya, jadi ya bisa dibilang negara maju lah ya. Ini satu kasus saja yang challenging ya. Bagaimana bisa menjelaskan ke orang Eropa ini bahwa Indonesia is a different country right now. Dari yang kalian kenal dulu gitu. Jadi yang susah itu juga karena mereka taunya Indonesia itu 1 miskin. Indonesia itu 2 konflik. 3 Indonesia itu bencana alam.
Sedih ya, jelek-jelek banget sih. Ya karena itu Indonesia yang Di masa itu dulu ya. gitu loh. Iya, di masa itu Indonesia ini yang paling sering dan paling berat. Indonesia itu pelanggar HAM. Jadi sekarang zaman sekarang yang lagi hitnya itu adalah perubahan iklim. Indonesia itu pembakar hutan, perusak lingkungan gitu. Jadi yang paling challenging itu adalah bagaimana mengubah persepsi. Nah, itu kan selalu susah tuh, karena perlu waktu. Karena kalau lo nggak usah negara ya, kalau lo punya persepsi sama orang, sama temen atau sama teman kantor, kalau lo udah nggak suka, itu udah susah sekali. Itu butuh proses yang panjang dan berkali-kali gitu loh, untuk mengubah persepsi terhadap seseorang atau sesuatu hal lah ya. Nah begitu juga di dalam dunia diplomasi kita buat Indonesia ya, di luar negeri itu selalu bagaimana mengubah persepsi yang tadi gue bilang, satu, kita itu anggota G20, kita nggak miskin, kita itu banyak duit, resourcesnya ada, cuman pengelolaannya yang masih terus berkembang gitu loh. Yang kedua, bagaimana sih kita mengubah persepsi bahwa kita ini bukan negara yang serba bencana alam gitu loh, bahwa kita memang ada di Ring of Fire ya, emang itu kan anugerah gitu. Jadi makanya nggak mungkin diplomat itu kerja sendirian. Makanya lalu, nah ini yang kemudian dikenal lah di dunia diplomasi, namanya diplomasi total diplomasi. Jadi lo juga berdiplomasi Ju. Lo juga kalau lo sebagai swasta, lo ngobrol sama orang asing, gue nggak gitu hidup di dunia, di negeri gue nggak seperti yang lo bilang gitu. Nah menurut gue juga perlu ya di Indonesia tuh, kalau memang nggak berani ngomong, nulis lah. Iya. Gitu. Jadi kalau memang lo mau nggak suka berargu lisan, lo berargu tulisan aja, bikin tulisan gitu loh. Nah itu juga gue berharap sih ya kalau zaman yang sekarang ini lebih aktif lah ya untuk menulis gitu. Macam-macam lah isinya kan, terserah sebenarnya. Iya. Jangan cuma tulisan satu kalimat di Twitter gitu. Jadi lebih kepada membangun argumentasi lo dengan pikiran-pikiran lo gitu. Karena di sini hampir gue lihat Ju, di negara-negara maju itu ciri khasnya literasinya sangat tinggi. Jadi penulis tuh nggak pernah berhenti di sini. Gue ngelihat sih yang anak-anak sekarang, yang zaman sekarang itu udah lebih percaya diri Ju kalau untuk kayak gini. Kayak di Jerman sini. Ya mereka udah menamakan dirinya Indonesian expats, jadi udah keren. udah inilah, setidaknya confidence-nya ada gitu loh. Iya. Itu ya juga bagian lah dari pekerjaan sebagai diplomat tuh ya, nongkrong terus ngobrol-ngobrol sama Indonesian expats yang ada di negaranya ditugasin ya. Kayak gue di Jerman ya, gue main-main lah sama orang Indonesia sini. Siapa tahu mereka juga ada yang bisa dibantu gitulah. Nah ini udah mau 17 Agustusan, biasanya bikin acara apa di sana? Tahun ini ada rencana apa? Kita sekarang kalau di Jerman kemarin diputuskan nggak, biasanya ada pesta rakyat gitu Ju. Ada ngapain aja pesta rakyat? Ada pesta rakyat tuh biasanya kita bazar, lalu ada panggung. Open house ya? Ya biasalah. Kayak 17-an di Indonesia. Jadi nanti orang-orang Indonesia sama Indonesianis yang orang-orang yang suka dengan Indonesia ya, itu pada datang, terus kita nyanyi-nyanyi, terus bagi-bagi door prize, biasalah, ada lomba-lomba. Nah sekarang karena masih COVID dan kita juga nggak mau lah ya tiba-tiba nanti jadi klaster. Iya, kumpul-kumpul terlalu ramai gitu ya. Biar nanti kan yang ada malah nama Indonesia yang jadinya nggak bagus di sini. Jadi kita sekarang nih 17-an nanti hanya upacara internal dan beberapa undangan khusus lah ya. Kalau ada yang mau dan tertarik, apa nih yang perlu mereka persiapkan, atau modal karakter seperti apa sih yang harus dipunyai oleh orang yang ingin jadi diplomat gitu, biar nggak cuman pengen karena kayaknya keren kayak James Bond pakai tuxedo, social party ya kan, nggak cuman itu, tapi apa nih Nes yang perlu? I got to say bahwa kerjaan diplomat tuh enak. Jadi gue nggak sok-sok munak lah, emang enak kerjanya.
Cuman emang ya kalau lo passionate di bidang lain mungkin agak kadang-kadang membosankan. Tapi kalau ditanya, is it a good job? It is a great job. Wow. Jadi apa hal yang paling menyenangkan ya jalan-jalannya jadi dong, udah diplomat? pastilah. Udah pastilah jalan-jalannya, travelingnya, seeing new people, apa memperluas wawasan lo. Somehow ya beruntung lah gue dari kita di SMA 58 yang tercinta itu, tiba-tiba gue bisa melihat, mengetahui banyak hal, gue bisa jadi lebih kontekstual kalau melihat masalah. Jadi itu keuntungannya yang lo dapet kalau lo masuk Kemlu ya, kalau lo jadi diplomat tuh cara lo melihat sesuatu tuh udah jadi beda gitu. Ya. Jadi lo lebih ya udah otomatis ketika lo di luar negeri wawasan lo pasti bertambah, nggak mungkin enggak lah itu. Ya. Kalau nggak enaknya kalau lo punya keluarga sih Ju. Tapi keluarga lo ikut kan, Nes? Iya, cuman gue bisa bayangkan lah ya kalau kebetulan istri gue bisa bersedia gitu ya, maksudnya dia bukan misalnya tiba-tiba dia eksekutif di perusahaan mana gitu ya. Berat meninggalkan karir. Exactly. I can imagine lah. Kalau makanya itu salah satu resiko juga kalau lo ditaruh di tempat yang jauh dari Indonesia. Ya paling lo setahun sekali gitu pulang cuti gitu ya, atau 2 tahun. Tapi kalau lo yang deket sih enak. Misalnya lo ditaruh di Singapura, ya lo bisa tiap minggu pulang. Gitu. Jadi ya gitulah. Jadi ya kalau gue dulu ya sekarang zaman COVID ya simply gue nggak pulang aja udah sejak 2019 tuh. Jadi ya itu, jadi kalau lo personal life lo tipe yang apa, yang kira-kira nggak bisa hidup dengan kondisi-kondisi kayak begitu ya, lo dan pasangan lo gitu ya, emang sulit, gue harus akui itu sulit. Plus lagi kalau anak lo itu harus pindah-pindah, itu juga it's another situation, challenging situation buat semua keluarga diplomat gitu. Plus ya lo belum lagi pindah-pindah rumah ya, jadi misalnya kalau dari sini pindah, lo pindahin lagi barang-barang lo, ya itu sudah bertahun-tahun segitu banyak packing itu, aduh, packing PR banget. Lagi. Dan itu terus-menerus gitu loh. Iya. Jadi iya, makanya jokesnya itu katanya kalau diplomat tuh pasangannya yang ideal tuh fotografer. Bisa di mana aja. Ya, fotografer, dosen. Oh ya, dosen juga bisa. Yang kira-kira yang mau jadi memilih pasangan seorang diplomat. Fotografer. Baru tahu nih ada jokes begitu lucu ya. Fotografer, terus orang media, kan dia bisa jadi koresponden. Iya, media bisa di mana aja. Terus dia itu dosen, jadi tapi ini kayaknya karena pasca COVID sih. Kalau COVID kan lu bisa dosen online kan? Iya. Gitu. Nah sekarang berarti ada lagi nih di zaman digital. Berarti pasangan lo YouTuber atau podcaster? Iya benar. Seru banget Ernest. Kita ngobrol udah panjang banget. Thank you ya meluangkan waktu di tengah-tengah kalian lagi barbekyuan. Asik. Iya, sama-sama Ju. Thank you. Thank you banget lo. Juga udah mengundang gue ke podcast lo yang bakal viral dalam waktu cepat. Amin. Oke, Nes, thank you ya. Sip. Thank you, Ju. Kita ngobrol-ngobrol lagi. Iya, sip. Thank you. Mudah-mudahan bisa ketemu live ya, soon. Iya dong, nanti Februari kan pulang ke Indonesia. Yes. Thank you, Nes. Bye. Have a nice day. Salam buat Thank you. Bye-bye. Bye, Ju. Dah.